Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Cindy terduduk di sudut bar, lelah dengan keadaan yang semakin membingungkan. Dentaman musik keras tak kunjung membuatnya lebih baik, malah semakin memperumit pikiran yang tak kunjung menemui jawaban. Di sini rupanya, kata seorang perempuan berpawakan tinggi. "Aku sudah bilang, pasti dia yang membawanya. Kenapa nggak ada yang mau mendengarkan aku?" tanya Cindy frustasi. Disesapnya lagi rokok yang tinggal setengah batang sebelum dijejakkan ke asbak. "Kamu pasti kurang tidur. Lihat wajahmu. Pemikiranmu pun tak kalah berantakan," kata perempuan itu mengambil minuman yang ada di genggaman Cindy. "Jelas, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, bagian dari tubuhnya selalu datang. Pasti sesuatu terjadi padanya," kata Cindy parau. "Dia pasti kenapa-napa, Sak. Aku kenal betul Andriana itu siapa," kata Cindy mulai menangis. "Lalu, kamu mau masuk ke rumah bule itu? Mau cari Andriana? Kalau bule itu seperti yang ada di kepalamu, bukankah bahaya jika berurusan dengannya?" kata Lisa kesal. "Dia kesini sama-sama bareng aku. Kalau dia hilang, terus aku pulang kampung. Mau ngomong apa aku ke ibu bapaknya?" kata Cindy kesal. "Kalaupun ada apa-apa sama dia, kita nggak akan bisa bantu banyak. Kita TKI ilegal. Lapor polisi berarti bunuh diri kita dan membunuh kawanmu juga," kata Lisa. "Aku nginep di tempatmu. Aku nggak akan bisa tidur sendirian malam ini. Total 3 hari aku nggak tidur," kata Cindy memohon. Yang diinginkannya hanyalah malam ini dia bisa tidur nyenyak. Oke, kata Lisa menyetujui. Malam itu juga, Cindy mengikuti Lisa untuk pergi ke tempatnya. Tempat tinggalnya lumayan mewah untuk ukuran seorang TKI ilegal. Sebelumnya, Lisa hanya bekerja di suatu rumah, merawat nenek yang sudah hampir mati. Namun nasib baik berpihak kepadanya. Tak lama setelah dia bekerja, dia bertemu lelaki asing di bar, berkenalan, dan akhirnya berkencan. Semenjak itu, tak lagi dia bekerja menjaga nenek tua itu. Sebaliknya, dia lebih memilih menjadi simpanan laki-laki bule, sembari memberangkatkan TKI ilegal lain. Tergiur dengan nasib baik Lisa, Andriana ingin mengikuti jejak itu, namun tak semulus Lisa. Seringkali, Andriana mendapatkan perlakuan tidak baik. Cindy sendiri sering melihat memar di tangan, punggung, mulut, dan banyak lagi. Dan yang paling parah, saat Andriana hamil. Waktu itu hujan deras. Dia datang dan menceritakan ingin lapor ke polisi. Saat itu, Andriana sangat kalut dan ingin segera mendapat kejelasan. Namun setelah menceritakan itulah, Andriana tak terlihat lagi. Sudah seminggu tepatnya. "Kamu tidur di sini ya. Aku masih mau keluar menemani Max," kata Lisa setelah membukakan pintu. "Jangan lama-lama ya," kata Cindy resah. Cindy duduk di depan TV saat sesuatu seperti suara kresek digeser terdengar mengganggu dari arah dapur. Dengan enggan, Cindy menuju ke arah dapur. Dilihatnya, tak ada satupun kresek di tempat itu. Namun pandangannya beralih ke arah tempat sampah yang di dalamnya banyak gumpalan rambut. "Cindy, lihat anakku," kata suara dari balik punggung Cindy.
Suara itu sangat pelan, namun terdengar sangat jelas. Lalu sesuatu yang basah dan lengket mengalir melewati kaki Cindy. Pekik Cindy tertahan melihat banyak darah mengalir dari bawah kakinya. Lalu sosok bayi merangkak melewati kakinya. Anakku, anak yang ingin kalian musnahkan. Jahat, kalian semua jahat, kata sosok di belakang Cindy seperti tengah menangis. Cindy tak bisa berkutik, tak bisa berkata-kata lagi. Melihat bayi itu merangkak memutari kakinya, membuat jantung Cindy seperti tak berada pada tempatnya. Namun lebih mengerikan lagi saat melihat sepasang tangan mengambil bayi itu dari sela-sela kakinya. Sepasang tangan yang seperti sudah dipotong membuat Cindy membelalakan matanya. Sosok itu bernyanyi. Nafas Cindy memburu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya saat sosok di belakangnya tertawa nyaring. Kasihan ya, kasihan aku. Jauh-jauh ke sini untuk mengadu nasib, namun malah jadi seperti ini. Kata sosok di balik punggung Cindy. Dek, 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 dek. Belum selesai Cindy menarik nafas, seperti ada sesuatu menendang-nendang dari dalam kulkas. Semakin dibiarkan, suara itu semakin keras, semakin membuat jantung Cindy semakin tak karuan. Dengan tangan bergemetar, Cindy membuka kulkas itu. Hingga sesuatu jatuh menggelinding saat dibukanya kulkas itu, berhenti pada sela-sela kakinya. Cindy pun berteriak. Saat yang terjatuh dari kulkas itu adalah sebuah kepala. Sedang kepala itu sendiri tengah melotot ke arahnya dengan mulut yang menyeringai, bersimbah darah. Tawa kepala itu sembari menatapnya. Sin, kenapa sih? Tanya Lisa panik. Nafas Cindy masih memburu saat Lisa berhasil membangunkan Cindy dari mimpi buruknya. Kenapa? Kenapa? Tanya Lisa kesal. Andriana datang lagi, kata Cindy terisak. Brak! Instruksi Lisa sembari menggelengkan kepalanya. Lisa pun ikut terkejut dengan pintu yang terbanting keras. Semakin difikirkan, semakin dia akan datang. Dia datang dari sini, kata Lisa sembari menunjuk kepala Cindy, mengartikan jika Andriana datang melalui pikirannya. Cindy pun paham, tak dilanjutkannya lagi pertanyaan yang hendak diutarakan. Hari ini, Cindy pun terjaga. Lisa pun sama, dua-duanya saling menghabiskan malam dengan hening. Hingga saat matahari mulai muncul, Lisa pun mengatakan sesuatu. Aku pun memimpikan dia. Cindy menatap Lisa dengan tatapan ingin tahu. Aku pun 3 hari ini tak bisa tidur sama sepertimu. Namun sekali lagi, kita tak bisa berbuat banyak. Jika polisi tahu kita TKI ilegal, bagus kalau hanya dipulangkan. Tapi kalau sampai dipenjara di tanah orang rumah mau makan apa? Kita, tulang punggung keluarga. Sebaiknya itu yang selalu kita ingat, kata Lisa parau. Cindy pun mengerti, memang susah di posisi ini. Namun jika terus-terusan Andriana datang dengan segala kengeriannya di setiap malam, dan baru bisa tidur saat pagi tiba, dirinya akan bertahan berapa lama? Tanya Cindy dalam hati. Sebelum akhirnya mencoba tidur saat cahaya matahari menembus jendela, disusul Lisa yang ikut merebahkan diri. Tolong Cindy, 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 tolong aku, ucap Lisa. Andriana berjalan terseok-seok melewati sebuah lorong yang sangat panjang dan seperti tak berujung dengan banyak cabang. Seseorang dengan masker dan juga jaket berwarna hitam mengikutinya dari belakang. Orang itu berjalan pelan, padahal jika mau berlari sedikit, pasti Andriana akan tertangkap. Namun bukannya mengejar, orang itu seperti menikmati kesakitan Andriana. Andriana tampak lusuh, dengan darah yang terus mengalir dari sela-sela kakinya. Sampai saat Andriana di ujung lorong, Andriana merintih, perutnya sakit, badannya lemas. Namun dalam hatinya, dia tak ingin mati. Lalu orang itu menarik rambut Andriana kasar.
menyeretnya ke sebuah ruangan berbau anyir. Lalu diikatnya tangan dan kaki Andriana pada sebuah tempat tidur yang sama persis dengan tempat tidur di rumah sakit. Setelah semua terikat, sinar terang menyilaukan mata Andriana dan sebilah pisau mulai menyayat perutnya sedikit demi sedikit. Dirasakannya kesakitan yang teramat sangat. Bau anyir yang sedari dia hirup kalah dengan bau anyir darahnya sendiri. Tolong, jangan. Sakit, kata Andriana tak sanggup saat pisau itu mulai membelah badannya. Sayup-sayup, rasa sakit yang teramat sangat itu hilang bebarengan dengan bayangan yang makin gelap. Akan kubalas, kata Andriana lemas, sampai akhirnya tak sadarkan diri. Namun bukannya berhenti, orang itu semakin lihai memainkan pisaunya. Badan Andriana habis tersayat. Setelah mengambil sesuatu dari badan Andriana, orang itu mulai mengambil pisau yang lebih besar. Dipotongnya bagian kaki, bagian tangan, bagian perut, sampai pada saat orang itu menarik kepala Andriana. Temukan orangnya, kata Andriana melotot. Cindy memegang kepalanya dengan wajah yang frustasi. Aku beneran bisa gila, kata Cindy keras. Ditatapnya Lisa yang tengah tertidur pulas. Jam masih menunjukkan jam 9 pagi. Total hanya 3 jam Cindy tertidur. Itu pun dipotong dengan mimpi buruk. Jelas sekali kengerian tadi. Dan jelas pula Andriana ingin ditemukan. Namun clue yang Cindy dapatkan sangat minim. Kalau memang benar mimpi tadi adalah petunjuk, sebuah lorong itu sendiri ada di mana? Pikiran itu bergumul membuat Cindy terdiam sesaat. Jangan, tidak, jangan, teriak Lisa. Lisa, kata Cindy sembari menepuk badan Lisa. Kata Lisa menutup wajahnya. Kamu mimpiin Andriana? Tanya Cindy hati-hati. Lisa pun mengangguk dengan masih menutup wajahnya. Kita harus nemuin dia. Kalau enggak, gimana kita bisa hidup? Kata Cindy frustasi. Iya, nanti akan aku cari caranya, kata Lisa parau. Setelah berdiam cukup lama, Lisa ke dapur untuk membuat sarapan, diikuti dengan Cindy yang tak mau sendirian. Gimana kontrak kerja kamu? Bukannya sudah selesai? Tanya Lisa. Sudah seminggu yang lalu selesai, jawab Cindy mengambil segelas air putih. Baguslah. Aku dengar dari Mac kalau Andre butuh seorang perawat untuk ibunya. Kalau kamu mau menyelidiki, kamu bisa kumasukkan ke sana, kata Lisa. Apa kamu yakin itu nggak akan berbahaya buatku? Kamu sendiri tahu di mana mantannya Andriana, kata Cindy dingin. Bukannya bahaya kalau dia mencelakaimu. Dengan hilangnya Andriana saja sudah membuat semua berprasangka padanya. Lagian kalau dia membunuh Andriana, alasannya ada pada bayinya. Tapi dia butuh alasan jika ingin membunuhmu. Selama kamu tidak terlihat mencurigakan, dia akan biasa saja. Lisa mengatakan tanpa melihat Cindy yang sedari tadi menatap ke arahnya. Itu kalau kamu mau. Kalau tidak juga tidak masalah, kata Lisa. Aku mau, kata Cindy meneguk habis air yang ada di genggamannya. Bagaimanapun juga, kalau tidak dicari tahu, Cindy pun bisa gila dengan segala mimpi buruk yang tak kunjung habis. Sesuai yang dijanjikan 3 hari setelahnya, Cindy dipertemukan oleh Andre. Badannya tinggi dengan rambut pirang dan mata biru yang dibingkai dengan kacamata. Sungguh tak ada yang aneh dari dirinya. Terlihat sangat ramah dari luar dengan senyum yang selalu mengambang dari bibirnya. Setelah perkenalan singkat, Cindy dibawa ke sebuah rumah yang sangat besar. Pantas, Andriana sampai melepas pekerjaannya dan berkeinginan untuk menjadi seperti Lisa. Mengingat merekrut TKI ilegal pun membutuhkan modal yang besar. Namun, saat sibuk mengamati rumah yang ada di depannya, ada sosok perempuan dari jendela lantai 2 tengah melambaikan tangan padanya. Badannya tinggi dengan rambut lurus
dibiarkan tergerai, menyunggingkan senyum samar. Andriana, batin Cindy. Mari masuk, kata Andri memegang bahuku. Sebelum Cindy masuk, Cindy kembali memandang jendela. Namun, Andriana sudah tidak ada. Sebenarnya, Cindy sendiri sangat merindukan Andriana. Terlebih saat dirinya menampakkan wujud yang baik, tak seperti sebelum-sebelumnya. Cindy dibawa ke sebuah rumah yang sangat luas. Seorang nenek di kursi roda menyambutnya dengan tatapan sayu. Nenek, sapa Cindy hangat. Beliau yang akan kamu urus, kata Andri menjelaskan. Sedang Cindy mengangguk paham. Cindy diantar ke sebuah kamar. Yang membuat Cindy sedikit terkejut, banyak sekali foto Andriana di sana. Cindy menebak kamar ini adalah kamar Andriana sebelumnya. Dan benar saja, saat Cindy menatap keluar jendela, sosok Andriana tadi melihat dirinya dari jendela ini. Maaf, apa bisa saya tukar kamar? Tanya Cindy sebisa mungkin. Kenapa? Tanya Andri mengernyitkan dahinya. Tidak, hanya saja kamar ini terlalu luas untuk ukuran perawat, kata Cindy mencari alasan selogis mungkin. Tidak ada kamar lain, maaf ya, jawab Andri. Andri pun keluar dari kamar, meninggalkan Cindy seorang diri. Cindy mengamati setiap detail kamar. Bulu kuduknya sudah merinding sedari tadi, mengingat memori-memori dari sosok Andriana yang mengerikan. Namun disingkirkannya memori itu. Toh dia kesini selain untuk bekerja, juga untuk membantu Andriana. Jadi pastilah Andriana paham dan tidak membiarkannya ketakutan. Cindy menatap ke arah pintu saat seorang mengetuk pintu kamar. Nenek, sapa Cindy ramah. Nenek itu menatap tajam, namun seakan susah untuk mengutarakan sesuatu. Nenek kenapa? Butuh sesuatu? Tanya Cindy mulai mengerti. Sepertinya nenek memang mengalami gejala stroke yang membuatnya sulit berbicara. Namun tatapan nenek itu tak melunak, tetap tajam sembari menunjuk pintu keluar. Ini nenek mengusir aku apa gimana ya? Tanya Cindy dalam hati. Nenek mau jalan-jalan keluar? Tanya Cindy. Namun tatapan nenek itu seperti kesal, dan tangannya terus saja menunjuk ke arah pintu. Nenek mau pergi? Tanya Cindy. Lalu nenek mengangguk. Tak ada yang boleh pergi dari rumah ini, kata Andri tajam. Cindy mundur sedikit karena terkejut dengan perkataan tajam barusan. Maaf, maksud saya ibu jangan diajak keluar. Dan sebaiknya kamu juga tidak keluar rumah agar bisa fokus mengontrol ibu, kata Andri merubah mimik mukanya menjadi sangat ramah. Namun perubahan yang sangat cepat bukannya membuat Cindy lebih baik, malah membuat Cindy merasa takut. Jelas sekali orang ini sangat berbahaya. Iya pak, saya akan menjaga ibu sebaik mungkin, kata Cindy mencoba setenang mungkin. Sebaiknya kamu beristirahat. Saya mau menghabiskan waktu dengan ibu saya dulu. Nanti giliran kamu yang menjaga. Nanti saya ada urusan sampai malam, kata Andri mendorong kursi roda menjauh dari kamar. Setelah Andri menjauh dari kamar, Cindy terduduk di kasur, lemas, menahan badannya yang bergemetar karena ketakutan. Lalu merasakan sesuatu duduk di sebelahnya. Ini belum apa-apa, Sin. Aku pun juga mengalami lebih dari kamu yang rasakan, kata seseorang dengan suara yang sangat familiar. Kalau kamu mau dibantu, kenapa kamu gak bilang langsung? Kenapa membingungkan aku? Kenapa membuatnya seakan rumit? Kata Cindy dengan menutup mukanya, enggan melihat ke arah Andriana. Karena yang bisa ku beritahu hanyalah ingatan terakhirku. Maaf, kata Andriana. Selebihnya wujudmu yang menyeramkan itu, tanya Cindy ikut sedih. Wajah itu hanyalah bentuk dari amarah. Jika tidak dalam keadaan marah, sebenarnya bisa saja aku menunjukkan wujud yang lebih baik, kata Andriana parau. Seperti sekarang maksudnya? Tanya Cindy dengan masih menutup mata. Iya, jawab Andriana.
Cindy melepas tangannya yang sedari tadi menutupi wajah. Dipandangnya sosok yang tengah duduk di sebelahnya, yang juga menatapnya lekat. Degup jantung semakin kencang saat keduanya beradu tatap. Dipandangnya tubuh ringkih yang berbalut baju hitam tanpa lengan sebatas lutut, baju yang dikenakan Andriana saat pertemuan terakhir dengan Cindy. Matanya tak hentinya menangis. Masih sangat jelas wajah Adriana walau terlihat pucat pasi. Nak, kata Cindy parau. Aku hanya ingin pulang, Sin. Aku ingin keluargaku tahu. Aku ingin didoakan. Tolong aku, Sin, kata Andriana menangis. Cindy yang mendengar juga tak kalah tersayat hatinya melihat sahabatnya bernasib sedemikian rupa. Anakku pun, aku ingin orang tuaku tahu, kata Andriana. Cindy mengangguk, tak kuat melihat sahabat seperjuangannya semenderita ini. Akan kuusahakan apa yang aku bisa agar kamu tenang, kata Cindy meyakinkan. Terima kasih, Sin. Terima kasih, kata Andriana lambat laun menghilang. Setelah Andriana menghilang, Cindy merebahkan kepalanya. Saat badannya hendak terlelap, sesuatu terjatuh di atas kepalanya. Ah, sial, kata Cindy mengurut keningnya. Ditatapnya sesuatu yang sempat menghantam kepalanya. Buku itu berwarna hitam dengan sampul bertuliskan Andriana dan Sandi. Sandi? Tanya Cindy dalam hati. Dibukanya buku itu perlahan. Hari ini, Sandi berusia 3 bulan. Cindy menutup mulutnya, melihat foto ronsen memperlihatkan janin mungil yang saat itu berusia 3 bulan. Dibukanya lembar kedua. Karena aku hamil, Andri sudah sangat jarang memukulku. Bahkan aku sekarang tinggal di rumahnya. Sabar sayang, Mama sedang berjuang. Cindy menitikkan air mata. Tak kuasa membayangkan apa yang terjadi setelah ini. Dibukanya lembar ketiga. Aku sangat senang saat Andre ingin memberiku hadiah. Padahal waktu itu aku tengah berdebat panjang, memintanya untuk memberi kejelasan dan memintanya berpisah dengan istrinya. Kukira dia mengabaikan keinginanku sampai suatu kotak diberikan kepadaku. Kotak yang berisi 2 bola mata berwarna biru. Dia tersenyum senang, mengatakan kalau dirinya sudah berpisah selamanya dengan istrinya. Tapi bagiku dia gila. Cindy menggigit bibir wajahnya, merasakan kengerian yang amat sangat. Dibukanya lembar keempat. Aku merasa sedang tidak baik-baik saja. Aku baru saja ke ruangan kerja Andre. Pantas saja dia tak pernah mengizinkanku. Ruang kerjanya sangat mengerikan. Aku bukan tidak tahu kalau dirinya seorang dokter. Namun aku tak pernah berpikir dia akan menyimpan semua foto pasiennya dengan luka-luka yang menganga. Dan aku berhasil mendapatkan ini. Ditatapnya sebuah kartu yang bertuliskan teka-teki silang. Dibukanya lembar kelima. Aku berhasil menemukan cluenya. Baunya sangat anyir. Ruangannya gelap dengan cabang di setiap lorongnya. Banyak mayat tanpa mata. Badannya dikoyak habis. Kepalanya hilang dan sebagian digantung. Aku ketakutan. Aku dipukul. Aku ditendang. Aku melindungi perutku. Aku menyeringguk supaya Sandi aman. Aku berhasil kabur. Aku menemui Cindy temanku. Tapi aku tidak bisa menceritakan keseluruhan karena aku mencintai Andre. Waktu itu aku hanya ingin pulang ke rumah. Tapi Cindy tak bisa membantuku. Cindy pun kembali menangis. Dadanya sesak. Andai saja dia bisa membantu. Di lembar lain, Cindy menemukan kartu nama. Dan di lembar lainnya lagi sudah tak terisi. Cindy menggigit bibir bawahnya, memikirkan clue yang ada di kertas. Mengingat di lembar demi lembar, Andriana tidak memberikan informasi bagaimana dia memecahkan clue tersebut. Dimasukkannya buku itu di tas rempang milik Cindy. Dia tahu nantinya semua itu pasti berguna. Suster, kata seorang memanggil dari lantai bawah. Iya pak, kata Cindy dengan jantung yang berdegup. Cindy berlari menuju lantai bawah. Tolong, ibu dimandikan. Saya ada urusan dan aku pulang sangat larut malam. Atau mungkin tidak pulang. Tutup semua jendela dan kunci.
dan jangan sampai keluar dari rumah ini," kata Andre tajam. Iya Pak, iya," kata Cindy menunduk. Setelah Andre pergi, Cindy menutup pintu, mendorong nenek ke sebuah kamar yang sudah ditunjukkan oleh Andre. Kamarnya sangat luas, dengan gaya klasik yang sangat kental. Banyak patung-patung kecil, juga tulisan Cina di dinding kamar. "Mandi dulu ya, Nek?" tanya Cindy melepas baju nenek. Nenek mengangguk pelan. Setelahnya didorongnya nenek ke kamar mandi dekat kamar. Setelah memasukkan nenek ke bathtub, Cindy pergi dari kamar mandi untuk mempersiapkan baju. Namun saat sampai di depan lemari, mata Cindy terfokus pada sebuah patung kepala kuda. Mengingatkannya pada clue yang tadinya ada di buku. Diambilnya kepala itu, dan benar saja, di bawah patung itu terdapat sebuah kunci dan selembar kertas. Nenek tua, dia tidak berbicara, berada di sebuah ruangan dan selalu menatapmu tajam. Tulis selembar kertas itu. Cindy mengernyitkan dahinya, memikirkan maksud dari kalimat yang berada di kertas itu. Begitu suara nenek. "Iya Nek, sebentar," kata Cindy memasukkan kertas dan kunci itu ke dalam sakunya. Setelah selesai menggantikan baju nenek, Cindy membawa nenek ke ruang makan. Namun pikirannya berkecamuk. Perasaan nenek biasa saja. Dia menatapku tajam hanya sekali, dan beliau tidak selalu berada di dalam ruangan, tanya Cindy dalam hati. Selesai nenek makan, Cindy mengantar nenek ke tempat tidur. Setelahnya pergi untuk beristirahat. Namun langkah Cindy terhenti saat berada di depan kamar Andre. Dengan segenap kekuatan dibukanya pintu kamar itu. Namun saat Cindy akan membuka pintu itu terkunci. "Sial," kata Cindy kesal. Namun kembali lagi dia teringat akan kunci yang barusan dia ambil. Dan benar saja, kuncinya cocok dibukanya pintu itu. Dan ruangannya sangat gelap dan engap. Coba dicarinya saklar untuk menyalakan lampu. Hati Cindy masih berdegup kencang, takut kalau Andre tiba-tiba datang. Ketemu, kata Cindy menyalakan lampu. Namun bukannya lega, Cindy malah bergidik ngeri saat lampu itu dinyalakan. Lampunya berwarna merah. Ruangannya sangat berantakan dan sedikit berbau anyir. Namun itu semua bukan tanpa alasan melihat ada satu baju yang berlumuran darah. Cindy berjalan mendekati tempat duduk. Lambat laun terlihat sebuah toples atau apalah itu. Di dalamnya terdapat sosok mungil dengan penuh cairan bening. Dan di toples itu tertulis Sandi Maisun. Cindy ngeri bukan main. Sungguh dirasanya badannya bergetar hebat. Terlebih foto yang digantung di seutas tali. Dan badan Cindy roboh saat foto itu menunjukkan foto Andriana. Badannya disusun sedemikian rupa, tangannya, kakinya sudah tidak pada tempatnya, dan matanya pun hilang. Membuat wajah Adriana berlumur darah, sangat mengerikan. Cindy mengambil HP-nya, memfoto setiap apa yang dia temukan. Persetan dengan masuk penjara. Manusia seperti dia harus masuk penjara. Lalu saat Cindy hendak keluar, Cindy terkaget memandang figura berukuran besar. Gambar nenek tua yang tengah melotot, di bawahnya tertulis 5 langkah dari pintu. Cindy yang membawa itu langsung paham. Sudah pasti ruang gelap di bawah ruang gelap. Yang dimaksud adalah lemari. Namun dirasanya semua cukup. "Maaf Andriana, aku tak bisa masuk ke sana dan membiarkan diriku mati sia-sia. Kamu tak menjelaskan jalan keluarnya, dan dengan masuk ke sana, aku tak akan bisa membantumu." Setelah keluar dari pintu, Cindy buru-buru masuk ke kamar, membawa tas rempangnya dan menuju pintu keluar. Cindy sudah memastikan semuanya. Semua data dirinya sudah ada di tas itu, juga semua bukti yang dia punya. Saat di seperempat jalan, Cindy teringat kata Andriana saat dia meminta bantuan kepada Lisa. Enggan dilaporkan ke Andre, Cindy meminta taksi berhenti. Cindy duduk di depan kios, lalu kembali teringat kartu nama. Cindy pun berpikir, mungkin saja Andriana ingin ke sini.
namun belum kesampaian. Akhirnya, tanpa menunggu lama, Cindy menuju alamat tersebut. Rumahnya sangat besar, membuat Cindy sedikit ketakutan. Namun dibulatkan tekadnya, Cindy memasuki rumah itu, mengetuknya pelan. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, seorang perempuan berusia sekitar 50-an membuka pintu itu. Pandangannya menaruh tanya, namun akhirnya mempersilahkan Cindy masuk. "Maaf, ada keperluan apa?" tanya perempuan itu. "Maaf, apa Anda mengenal Andriana?" tanya Cindy pelan. Perlahan mimik wajah perempuan itu berubah. "Apa sesuatu terjadi padanya?" tanya perempuan itu. Cindy tidak menjawab, namun menyodorkan sebuah buku dan HP-nya. Perempuan itu terkejut, namun ditenangkannya hatinya agar suaranya tak bergetar. "Dia pernah mencariku. Aku seorang psikolog, namaku Amor," kata Amor Parau. "Dulu, dia pernah berkonsultasi mengenai seseorang yang mempunyai kecenderungan melukai orang lain. Namun saya bilang, saya tidak bisa mendiagnosa seseorang hanya karena cerita. Kalau boleh, saya ingin bertemu dengannya," kata saya waktu itu. Namun keesokannya, dia datang lagi dengan beberapa memar di tubuhnya dan mengatakan kalau sebelumnya seseorang itu berlaku baik. Kalau mendengar ceritanya, saya pikir dia memiliki ciri-ciri bipolar, seseorang yang memiliki kepribadian ganda, dan sedikit menduga kalau seseorang itu memiliki antisosial personal disorder atau gangguan kepribadian antisosial, yang dimana itu yang terdapat dari seorang psikopat. Namun saat itu, saya hanya menduga. Saya tidak tahu jika sampai seperti ini. Ditambah korbannya bukan cuma satu. Lalu dokter bisa bantu saya?" tanya Cindy memelas. "Apa yang kamu mau?" tanya Amor. Saya ingin dokter memasukkan dia ke rumah sakit jiwa." Amor seperti mempertimbangkan. "Saya tidak janji, tapi saya usahakan. Kalau boleh, seseorang itu siapa?" tanya Amor. "Namanya Andre." "Apa? Andre?" tanya Amor seperti tak asing. "Iya, Andre. Akan saya bantu. Saya kenal siapa dia," kata Amor menerawang. 3 bulan setelah kejadian itu, Cindy pun pulang. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemui keluarga Andriana. Memang benar, semuanya sudah terungkap, dan Andre sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Namun rasa bersalah masih melekat di hati Lisa saat tak bisa membawa jenazah Andriana. Keluarga pun sangat terpukul. Terlebih Andriana adalah tulang punggung keluarga. Namun tetap saja dilakukan penguburan dan juga doa. Dikuburnya foto janin Sandi dan juga foto Andriana. Dikuburnya juga dalam-dalam rasa benci kepada orang yang telah membunuh keduanya. Untunglah semua keluarga mengikhlaskan dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Nisan itu sendiri diberi nama Sandriana, nama dari janin dan ibunya. Lalu samar-samar aku melihat sosok perempuan, wajahnya cantik, bersih, dengan tersenyum menunjukkan bayi bermata biru di gendongnya. Aku lega, sangat lega. Namun sepertinya Lisa tidak. Setiap malam, dia mengirim pesan berisi makian, atau selalu menceritakan tentang kepala yang ikut tidur bersamanya, rintihan bayi, dan masih banyak lagi. Tapi sekali lagi, aku tak mau tahu. Salahnya yang terlibat dengan selalu mengirimkan terus-menerus TKI ilegal ke rumah Andre. Kalau saja Cindy bertahan lebih lama, sudah pasti dia akan jadi yang berikutnya. Kini, Cindy menutup kisah itu dalam-dalam, membuka lembaran baru, dan terus mendoakan Andriana. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.